Tadi seperti kita saksikan sama-sama agenda sidang tadi, permohonan pra peradilan itu pembacaan permohonan dari kami selaku pemohon ya. Nah, pada poinnya permohonan pra peradilan terhadap penyidik Polda Jawa Barat ini, satu, mempersoalkan penangkapan. Yang kedua, mempersoalkan penetapan tersangka. Dalam KUHP yang namanya DPO ya, yang namanya DPO itu seharusnya sudah tersangka terlebih dahulu. Karena DPO itu ketika dilakukan pemanggilan ya, kemudian tidak datang ya, kemudian dipanggil sebagai tersangka, 1 kali 2 kali tidak datang ya, maka baru bisa ditangkap ya, baru bisa ditangkap setelah ada DPO. Jadi tersangka dulu. Jadi untuk menangkap seseorang itu statusnya itu harus tersangka dulu. Faktanya ya, Peggy Setiawan ini pada saat ditangkap tanggal 21 Mei 2024 statusnya itu belum tersangka, dan itu terkonfirmasi dari surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan, pemberitahuan penangkapan dan penahanan sekaligus pemberitahuan penetapan tersangka. Jadi ada yang namanya SPDP dari penyidik kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 19 Mei 2024, statusnya itu belum tersangka, valid itu, tapi ditangkap dulu kan ya, 21 Mei ditangkap, itu belum tersangka. Kemudian dalam pemberitahuan penangkapan penahanan itu di situ ditetapkan tersangka setelah melakukan gelar perkara setelah ditangkap, lalu kemudian ditetapkan tersangka dengan ada penetapan tersangka. Artinya ini ditangkap dulu kemudian ditetapkan tersangka. Ini jelas-jelas melanggar prosedur. Karena berdasarkan KUHP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk menetapkan tersangka seseorang itu harus ada 2 alat bukti dan harus diperiksa dulu sebagai saksi, yaitu calon tersangka. Ini tidak kan ya, ditangkap dulu, yang seharusnya ditangkap itu sudah tersangka, ini belum, udah jelas salah penangkapan ini kan. Nah kemudian penetapan tersangkanya juga dalam waktu 1 hari itu kemudian ditetapkan tersangka. Pakai alat bukti mana ya, ditangkap kemudian tetapkan tersangka, lalu muncul 70 saksi, kapan diperiksanya? Kapan mengarah mencari alat bukti menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka? Orang ditangkapnya saja sudah, penangkapannya saja sudah jelas-jelas melanggar prosedur. Kemudian kedua, penetapan tersangka. Tadi sudah kami jelaskan bahwa penetapan tersangka itu ya seharusnya diperiksa dulu sebagai saksi sebelum tersangka. Ini tidak kan? Ya, itu diperiksanya itu setelah ditetapkan tersangka. Ya, jadi ditangkap gelar perkara kemudian tersangka. Jadi kami pastikan tidak ada alat bukti ya, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atau calon tersangka untuk penetapan tersangkanya Peggy Setiawan ini. Ya, makanya karena secara ilmu hukum dan berdasarkan aturan bahwa penangkapan itu harus tersangka, untuk menetapkan tersangkanya juga harus ada pemeriksaan saksi terlebih dahulu ya, ini langsung ditangkap kan. Nah kemudian harus ada 2 alat bukti. Makanya kami ini penasaran, kami sering teriak-teriak, alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Oleh karenanya ya, di pra peradilan ini kami juga menunggu apa alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik dalam jawaban besok nanti ya, jawaban atas permohonan pra peradilan kami. Kita tunggu saja apa jawabannya. Tapi kita kan sudah sering mendengar Polda Jawa Barat dalam konferensi persnya dalam menetapkan tersangka PS, bahasanya kan begitu. Itu ada 2 keterangan saksi. Pertama saksi Aep, yang kedua saksi Sudirman. Tadi terkonfirmasi di sidang pra peradilan tidak akan menghadirkan saksi. Ya iyalah, pasti kami cecar itu Aep kalau datang. Saksi Sudirman juga pasti cecar. Orang Sudirmannya saja di sana itu bukan pelakunya kemudian dihukum. Di sini akan terang benderang karena dikawal publik, dikawal media, akan dari hati ke hati Sudirman itu sebenarnya benar nggak menyebut Peggy Setiawan itu adalah pelakunya. Akan lebih hati-hati Aep ya. Nanti ketika datang akan kami tanya, pasti akan lebih hati-hati. Bisa jadi nanti setelah kami tanya juga ternyata kalau mengetahui semua, bisa jadi Aep juga adalah berada di lokasi. Jangan-jangan Aep pelakunya juga. Itu. Jadi
dengan sinyal bahwa tidak akan menghadirkan saksi, maka kami melihat penyidik Polda Jawa Barat ketakutan menghadirkan saksi, takut ketahuan bahwa saksi-saksi itu sebelumnya dikondisikan. Kalau kami punya keyakinan lolos, hanya saja kami masih menunggu ya jawaban Polda Jawa Barat, penyidik Polda Jawa Barat itu nanti mencantumkan alat bukti apa yang dimiliki, petunjuk apa yang dimiliki, sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Sementara sudah jelas-jelas dari putusan pengadilan sampai penetapan DPO itu beda, berbeda orang. Artinya kalau berbeda, maka prosedurnya harus dilakukan dulu pemanggilan, kemudian pemeriksaan sebagai saksi dulu. Itu karena esensi dari permohonan pra peradilan ini adalah syarat formil ya. Pertama mengenai subjek, apakah benar Peggy Setiawan ini subjek hukum ya, apakah benar Peggy Setiawan ini sebagai pelaku tindak pidana ya, pembunuhan, pemerkosaan itu. Nah, kemudian yang kedua alat buktinya kan sama, apakah ada alat buktinya yang mengarah kepada klien kami Peggy Setiawan sebagai tersangka. Mengenai ahli, tadi memang terkonfirmasi hanya akan menghadirkan ahli ya. Nah, ya coba ahlinya itu mau menjelaskan apa? Yang namanya ahli ya, yang namanya ahli itu seharusnya menjelaskan alat bukti yang ada. Nah, kalau alat bukti yang ada itu adalah saksi, maka saksi itu harus dihadirkan. Bagaimana ahli akan menjelaskan alat bukti berupa saksi kalau saksinya sendiri tidak dihadirkan? Kami pancing supaya dihadirkan. Ya, untuk masyarakat ini kan kelihatannya sudah greget ya, sudah animonya itu sudah tinggi ya, sudah kesel ya. Kami serahkan kepada masyarakat. Yang jelas kami minta dukungan ya seluruh masyarakat Indonesia, karena ini publik mengatakan kuli bangunan melawan kekuatan kepolisian. Itu publik yang menilai. Sehingga kalau seperti itu ya, maka masyarakat akhirnya pada punya empati ya untuk mengawal proses ini. Jadi kalau masyarakat untuk mengawal misalnya ya mau datang langsung ya silakan saja, itu masyarakat yang mempunyai rasa ya, mempunyai rasa ingin menegakkan, ingin mengawal kasus ini, menegakkan keadilan, itu sih silakan saja ya. Tapi yang jelas kami tetap minta dukungan masyarakat seluruh Indonesia agar proses penegakan hukum ya terhadap Peggy Setiawan khususnya dan terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya itu harus benar-benar jujur, adil ya, fair, dan menjunjung tinggi ya penegakan hukum yang berkualitas.